Apa yang akan saya katakan hari ini mungkin akan mengejutkan Anda, bahkan bisa membuat Anda terlonjak dari kursi. Bayangkan ini, Anda merasakan nyeri lutut yang menusuk, setiap langkah adalah siksaan, dan Anda meraih pil pereda nyeri. Tapi, tahukah Anda, di balik janji instan obat-obatan kimia itu, ada bahaya tersembunyi yang mengintai. Efek samping yang mungkin jauh lebih buruk dari sakit lutut itu sendiri, perlahan-lahan menggerogoti organ vital Anda tanpa Anda sadari. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi ini adalah kenyataan pahit yang sering saya saksikan selama lebih dari 15 tahun praktek. Banyak pasien yang datang dengan masalah baru justru karena konsumsi obat jangka panjang yang tidak terkontrol. Ginjal mereka terbebani, lambung mereka rusak, dan mereka terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan. Jadi, siapkah Anda untuk membuka mata dan menemukan rahasia alam yang bisa memberikan kelegaan tanpa harus mengorbankan kesehatan Anda secara keseluruhan? Jika Anda tidak ingin terjebak dalam lingkaran itu, pastikan untuk like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia sekarang juga. Tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi vital yang bisa mengubah hidup Anda. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan tips berharga untuk menjalani masa tua yang sehat dan bahagia. Selama belasan tahun saya menjadi dokter, saya telah melihat banyak sekali kasus yang membuat saya bersyukur atas karunia alam. Salah satunya adalah kisah Ibu Vivi, seorang nenek berusia 67 tahun. Beliau datang kepada saya dengan keluhan nyeri lutut kronis yang sangat mengganggu. Setiap hari, beliau harus menahan rasa sakit saat berjalan, bahkan untuk melakukan aktivitas sederhana seperti sholat atau sekadar pergi ke dapur. Beliau sudah mencoba berbagai obat pereda nyeri, namun hasilnya hanya sementara, dan efek sampingnya justru membuat lambungnya sering bermasalah. Ibu Vivi sempat putus asa, merasa bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan dengan rasa sakit. Namun, saya melihat semangat di matanya yang ingin sembuh tanpa ketergantungan obat. Setelah berdiskusi panjang, saya menyarankan beliau untuk mencoba beberapa pendekatan herbal yang akan saya bahas hari ini, tentu saja dengan pengawasan dan arahan yang tepat. Ibu Vivi dengan tekun mengikuti saran saya, mulai dari mengonsumsi ramuan sederhana hingga melakukan kompres herbal secara rutin. Awalnya, beliau ragu, apakah ini benar-benar bisa membantu dok? Tanyanya. Tapi saya meyakinkannya bahwa konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Pernahkah Anda berpikir, mengapa semakin tua, lutut kita terasa semakin sakit? Ini bukan hanya tentang usia babah dan ibu. Nyeri sendi, khususnya lutut, adalah masalah umum yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa karena penuaan alami yang membuat tulang rawan menipis, cedera di masa muda yang kini dampaknya terasa, kadar asam urat yang tinggi akibat pola makan yang kurang tepat, atau bahkan kondisi kronis seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang memicu peradangan hebat. Seringkali solusi instan yang kita cari adalah obat-obatan pereda nyeri. Namun, sebagai seorang dokter dengan pengalaman bertahun-tahun, saya harus menekankan, jangan minum obat sembarangan. Banyak obat-obatan kimia, meskipun efektif meredakan nyeri sementara, memiliki potensi efek samping jangka panjang yang tidak main-main. Mereka bisa membebani ginjal, merusak hati, atau menyebabkan masalah pencernaan serius jika tidak digunakan dengan bijak dan di bawah pengawasan dokter. Kabar baiknya, alam semesta ini menyediakan begitu banyak karunia yang bisa menjadi solusi alami untuk nyeri sendi Anda. Bahan-bahan herbal yang sudah digunakan secara turun-temurun, kini semakin banyak penelitian ilmiah yang membuktikan khasiatnya. Mereka bekerja dengan cara yang lebih lembut pada tubuh, membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi dan bahkan memperkuat sendi tanpa harus mengorbankan kesehatan organ penting lainnya. Dan saya akan membagikannya kepada Anda semua di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang pasti Anda tunggu-tunggu, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dukungan Anda membantu kami terus menyajikan konten bermanfaat. Sekarang mari kita bahas 9 herbal ampuh yang bisa meredakan sakit lutut Anda dalam hitungan hari. Jahe
rempah yang hangat dan akrab di dapur kita ternyata adalah agen anti-inflamasi yang luar biasa. Kandungan utamanya, gingerol, adalah senyawa yang secara ilmiah terbukti mampu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk pada sendi yang meradang. Ini bekerja mirip dengan beberapa obat anti-inflamasi, namun dengan efek samping yang jauh lebih minim. Selain meredakan peradangan, jahe juga berperan penting dalam meningkatkan sirkulasi darah. Ketika aliran darah ke area sendi yang sakit meningkat, nutrisi penting dan oksigen akan lebih mudah mencapai area tersebut, membantu proses penyembuhan alami tubuh. Ini juga membantu membuang limbah metabolik yang mungkin memperburuk rasa sakit. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi jahe dalam bentuk teh hangat. Cukup iris tipis beberapa potong jahe segar, rebus dengan air, dan tambahkan sedikit madu jika suka. Minumlah secara rutin 1 hingga 2 kali sehari. Alternatif lain, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat. Parut jahe segar, balut dengan kain tipis, lalu tempelkan pada lutut yang nyeri. Rasa hangat dan senyawa aktifnya akan meresap, memberikan kelegaan. Meskipun aman untuk sebagian besar orang, bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit lambung atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda mengenai takaran yang tepat. Untuk konsumsi harian, 1 hingga 2 cangkir jahe sudah cukup untuk lansia. Kunci dari pengobatan herbal adalah konsistensi. Jangan berharap hasil instan seperti obat pereda nyeri, namun dengan penggunaan teratur, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan dan jangka panjang. Ingat, pengobatan alami adalah perjalanan, bukan sprint. Berikan waktu bagi tubuh Anda untuk merespon kebaikan alam. Kunyit dengan warna kuning keemasannya yang khas adalah salah satu rempah paling kuat dalam pengobatan alami. Rahasia kekuatannya terletak pada senyawa aktif bernama kurkumin yang telah menjadi fokus banyak penelitian ilmiah karena sifat anti-inflamasi dan antioksidannya yang luar biasa. Kurkumin bekerja dengan menghambat jalur inflamasi dalam tubuh sehingga sangat efektif dalam mengurangi pembengkakan dan nyeri pada sendi. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat menekan molekul-molekul yang berperan dalam peradangan, sehingga membantu meredakan gejala osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Ini adalah kabar baik bagi Anda yang mencari alternatif alami tanpa efek samping yang berat. Cara terbaik untuk mengonsumsi kunyit adalah dengan mencampurkannya ke dalam makanan atau minuman. Salah satu resep klasik yang sangat dianjurkan adalah golden milk, atau susu kunyit hangat. Campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit organik dengan segelas susu hangat yang bisa susu sapi atau susu nabati seperti susu almond. Tambahkan sedikit madu dan sejumput lada hitam. Lada hitam sangat penting karena mengandung piperin yang membantu tubuh menyerap kurkumin hingga 2000% lebih baik. Minumlah susu kunyit ini setiap malam sebelum tidur. Selain meredakan nyeri sendi, juga bisa membantu tidur lebih nyenyak karena sifat antiinflamasinya. Untuk takaran aman bagi lansia, 1 hingga 2 sendok teh bubuk kunyit per hari umumnya aman, namun selalu perhatikan respon tubuh Anda. Kunyit juga bisa ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari Anda. Biasakan menggunakan kunyit segar atau bubuk kunyit sebagai bumbu masak sehingga Anda mendapatkan manfaatnya secara rutin. Meskipun kunyit sangat aman, jika Anda memiliki riwayat batu empedu atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda mengenai takaran yang tepat. Kunci dari pengobatan herbal adalah konsistensi. Jadikan kunyit sebagai bagian dari rutinitas sehat Anda dan rasakan perbedaannya pada lutut Anda. Minyak ikan adalah sumber yang kaya akan asam lemak omega-3 esensial, khususnya EPA dan DHA. Kedua asam lemak ini dikenal luas karena sifat antiinflamasinya yang sangat kuat. Dalam tubuh, omega-3 bekerja dengan mengurangi produksi zat-zat pro-inflamasi yang bertanggung jawab atas nyeri dan pembengkakan pada sendi.
Manfaat minyak ikan tidak hanya terbatas pada pengurangan peradangan, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 secara teratur dapat membantu mengurangi kekakuan sendi, terutama di pagi hari, serta meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas secara keseluruhan. Ini sangat penting bagi Anda yang sering merasakan lutut terasa kaku setelah lama beristirahat. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengonsumsi suplemen minyak ikan berkualitas tinggi. Pastikan suplemen yang Anda pilih berasal dari sumber yang terpercaya dan telah diuji kemurniannya dari kontaminan seperti merkuri. Dosis umum yang direkomendasikan untuk nyeri sendi adalah sekitar 1.000 hingga 2.000 mg EPA dan DHA gabungan per hari, namun selalu ikuti petunjuk pada kemasan atau saran dokter Anda. Selain suplemen, cara terbaik untuk mendapatkan omega-3 adalah dengan mengonsumsi ikan berlemak secara rutin. Salmon, makarel, sarden, dan tuna adalah pilihan yang sangat baik. Usahakan mengonsumsi ikan-ikan ini setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu. Minyak ikan juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan otak, sehingga manfaatnya tidak hanya terbatas pada sendi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan menyeluruh Anda. Namun bagi Anda yang mengonsumsi obat pengencer darah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai suplemen minyak ikan dosis tinggi, karena omega-3 juga memiliki efek pengencer darah ringan. Pastikan memilih suplemen yang disimpan dengan baik dan tidak berbau amis menyengat, karena ini bisa menjadi tanda bahwa minyaknya sudah teroksidasi. Memilih sumber omega-3 yang tepat dan mengonsumsinya secara teratur adalah langkah cerdas menuju lutut yang lebih nyaman dan hidup yang lebih aktif. Daun sirsak yang sering dianggap remeh ternyata menyimpan khasiat luar biasa sebagai peredah nyeri alami dan penguat sistem kekebalan tubuh. Kandungan senyawa bioaktif di dalamnya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri pada persendian, memberikan kelegaan bagi penderita nyeri lutut. Tidak hanya itu, daun sirsak juga dikenal memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri, yang berarti ia dapat membantu memblokir sinyal nyeri ke otak, sehingga sensasi sakit yang Anda rasakan berkurang. Ini adalah kabar baik bagi Anda yang mencari alternatif alami untuk mengelola nyeri. Cara paling umum untuk memanfaatkan daun sirsak adalah dengan merebusnya. Ambil sekitar 5 hingga 7 lembar daun sirsak segar yang sudah dicuci bersih, rebus dengan 3 hingga 4 gelas air hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 hingga 2 gelas. Minumlah air rebusan ini secara rutin 1 atau 2 kali sehari. Rasa air rebusan mungkin sedikit pahit, namun khasiatnya sebanding. Untuk takaran aman bagi lansia, memulai dengan 1 gelas per hari dan melihat respons tubuh adalah langkah yang bijak. Selain diminum, air rebusan daun sirsak juga bisa digunakan untuk merendam lutut yang nyeri. Suhu hangat dan kandungan senyawa aktifnya dapat membantu meredakan ketegangan dan peradangan pada sendi. Penting untuk diingat bahwa meskipun alami, konsumsi daun sirsak dalam jumlah sangat besar bisa memiliki efek diuretik atau menurunkan tekanan darah pada beberapa individu. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan lain, terutama obat untuk tekanan darah tinggi. Konsistensi adalah kunci. Dengan penggunaan rutin dan pemantauan yang tepat, daun sirsak bisa menjadi sekutu Anda dalam memerangi nyeri lutut. Mungkin terdengar terlalu sederhana, namun terapi air garam hangat telah digunakan selama berabad-abad sebagai cara yang efektif untuk meredakan nyeri sendi dan otot. Rahasianya terletak pada kandungan magnesium sulfat atau yang biasa kita kenal sebagai garam Epsom. Magnesium adalah mineral penting yang memiliki peran krusial dalam fungsi otot dan saraf, serta dikenal dapat mengurangi peradangan dan nyeri. Ketika Anda merendam lutut yang nyeri dalam air garam hangat, magnesium dan sulfat dari garam Epsom akan meresap melalui kulit. Magnesium membantu merelaksasi otot-otot di sekitar sendi, mengurangi ketegangan dan kekakuan yang sering menyertai nyeri lutut. Sementara itu, sulfat membantu dalam proses detoksifikasi tubuh dan pembentukan protein sendi. Selain efek penyerapan mineral, suhu hangat air itu sendiri juga sangat bermanfaat. Panas membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area yang sakit, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, serta mempercepat pembuangan produk limbah yang menyebabkan nyeri. Ini juga memberikan efek menenangkan dan mengurangi rasa sakit secara langsung. Cara melakukannya sangat mudah. Siapkan baskom berisi air hangat, jangan terlalu panas ya, sesuaikan dengan kenyamanan Anda. Lalu tambahkan sekitar setengah hingga 1 cangkir garam Epsom. Aduk hingga larut, kemudian rendam lutut Anda di dalamnya selama 15 hingga 20 menit.
Lakukan terapi ini secara rutin, setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu, atau kapanpun Anda merasakan nyeri lutut yang mengganggu. Efeknya bisa langsung terasa, memberikan kelegaan yang signifikan setelah sesi perendaman. Terapi ini sangat aman dan minim risiko, menjadikannya pilihan yang sangat baik sebagai perawatan tambahan untuk nyeri lutut. Ini juga bisa menjadi ritual relaksasi yang menyenangkan setelah seharian beraktivitas. Ingat, ini adalah terapi eksternal, jadi tidak ada batasan takaran konsumsi seperti herbal lainnya. Namun pastikan suhu airnya nyaman dan tidak menyebabkan luka bakar. Jangan pernah meremehkan kekuatan penyembuhan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Air garam hangat adalah salah satunya. Eukaliptus atau minyak kayu putih bukan hanya sekedar pewangi atau pelega pernafasan. Daun eukaliptus mengandung senyawa yang disebut tanin yang memiliki sifat anti-inflamasi dan analgesik atau pereda nyeri yang kuat. Tanin bekerja dengan mengurangi pembengkakan dan nyeri pada area yang dioleskan. Minyak esensial eukaliptus yang diekstrak dari daunnya adalah agen topikal yang sangat efektif untuk nyeri otot dan sendi. Ketika dioleskan ke kulit, ia memberikan sensasi hangat yang menenangkan dan membantu meredakan ketegangan otot di sekitar lutut. Aroma khasnya juga dapat memberikan efek relaksasi. Penting untuk selalu menggunakan minyak eukaliptus yang sudah diencerkan dengan minyak pembawa atau carrier oil seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak almond. Ini karena minyak esensial sangat pekat dan dapat mengiritasi kulit jika digunakan langsung tanpa pengenceran. Rasio umumnya adalah 2 hingga 3 tetes minyak eukaliptus untuk setiap 1 sendok teh minyak pembawa. Setelah diencerkan, Anda bisa mengeleskan campuran ini ke lutut yang nyeri dan memijatnya perlahan dengan gerakan melingkar. Pijatan itu sendiri juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan ketegangan otot. Alternatif lain adalah menggunakan minyak eukaliptus dalam kompres hangat. Rendam kain bersih dalam air hangat yang sudah diberi beberapa tetes minyak eukaliptus yang telah diencerkan, lalu peras dan tempelkan pada lutut selama 15 hingga 20 menit. Meskipun aman untuk penggunaan topikal, hindari menelan minyak eukaliptus. Selalu lakukan tes pada area kecil kulit terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak ada reaksi alergi. Untuk lansia, pastikan kulit tidak terlalu sensitif sebelum aplikasi. Eukaliptus dapat memberikan kelegaan cepat dan nyaman untuk nyeri lutut. Ini adalah contoh bagaimana alam memberikan solusi yang menenangkan. Lidah buaya, tanaman serbaguna yang sering kita kenal untuk perawatan kulit dan rambut, ternyata juga memiliki khasiat luar biasa dalam meredakan nyeri sendi, khususnya lutut. Gel bening yang terdapat di dalam daun lidah buaya kaya akan senyawa antiinflamasi seperti polisakarida dan anthraquinone yang membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan. Selain sifat antiinflamasinya, gel lidah buaya juga memberikan efek pendinginan yang instan saat diaplikasikan ke kulit. Sensasi dingin ini dapat membantu meredakan rasa panas dan nyeri yang sering menyertai peradangan pada sendi. Ini sangat membantu untuk mengurangi ketidaknyamanan akut. Cara paling mudah untuk memanfaatkan lidah buaya adalah dengan mengaplikasikan gelnya secara langsung ke area lutut yang nyeri. Ambil selembar daun lidah buaya segar, potong dan ambil gel beningnya. Oleskan gel tersebut secara merata pada lutut dan biarkan meresap. Anda bisa melakukannya beberapa kali sehari sesuai kebutuhan. Penting untuk memastikan bahwa lidah buaya yang Anda gunakan adalah lidah buaya murni dan bebas dari bahan kimia tambahan. Jika Anda menggunakan produk gel lidah buaya kemasan, periksa labelnya untuk memastikan kemurniannya. Selain penggunaan topikal, beberapa orang juga mengonsumsi jus lidah buaya murni. Mengonsumsi jus lidah buaya dapat membantu mengurangi peradangan dari dalam tubuh. Namun, pastikan jus lidah buaya yang Anda konsumsi adalah produk yang aman dan direkomendasikan untuk konsumsi, serta ikuti petunjuk dosis yang tepat. Bagi lansia, takaran yang umum adalah 30 hingga 60 ml jus lidah buaya murni per hari. Namun, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Lidah buaya adalah karunia alam yang serbaguna, menawarkan kelegaan yang lembut namun efektif untuk nyeri lutut Anda. Temulawak, kerabat dekat kunyit, adalah rempah asli Indonesia yang juga memiliki kekuatan besar dalam mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Kandungan utamanya adalah kurkuminoid, meskipun konsentrasinya mungkin lebih ringan dibandingkan kunyit,
namun tetap efektif dalam mengurangi aktivitas enzim yang menyebabkan peradangan dalam tubuh. Ini berarti temulawak dapat membantu menenangkan reaksi inflamasi pada lutut Anda. Selain sifat antiinflamasinya, temulawak juga dikenal dapat meningkatkan sirkulasi darah. Ketika aliran darah ke sendi yang sakit membaik, ini akan mempercepat proses penyembuhan, membantu membawa nutrisi penting, dan membersihkan sisa-sisa metabolisme yang dapat memperburuk nyeri. Untuk mendapatkan manfaatnya, temulawak bisa diolah menjadi minuman herbal. Ambil beberapa potong rimpang temulawak segar, cuci bersih, dan iris tipis. Rebus dengan 2 hingga 3 gelas air hingga mendidih, dan airnya sedikit menyusut. Anda bisa menambahkan sedikit madu atau gula merah untuk memperbaiki rasanya. Minumlah ramuan temulawak ini secara rutin, 1 hingga 2 kali sehari. Rasanya yang khas dan sedikit pahit mungkin membutuhkan adaptasi, namun manfaatnya sangat sepadan. Untuk takaran aman bagi lansia, 1 hingga 2 gelas air rebusan temulawak per hari umumnya aman, namun selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Temulawak adalah warisan leluhur yang tak ternilai harganya, memberikan solusi alami untuk nyeri sendi yang telah teruji waktu. Daun salam, rempah aromatik yang sering kita gunakan dalam masakan, ternyata memiliki khasiat luar biasa dalam meredakan nyeri sendi dan mendukung kesehatan tulang secara keseluruhan. Daun salam kaya akan senyawa antiinflamasi seperti polifenol dan tanin, yang secara aktif bekerja mengurangi peradangan pada persendian. Ini adalah kabar baik bagi Anda yang menderita nyeri lutut akibat peradangan. Selain itu, daun salam juga mengandung mineral penting seperti magnesium dan kalsium. Kedua mineral ini sangat vital untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang, serta mendukung fungsi sendi yang sehat. Magnesium khususnya berperan dalam relaksasi otot dan transmisi saraf yang dapat membantu mengurangi kram dan nyeri. Cara paling populer untuk memanfaatkan daun salam adalah dengan merebusnya. Ambil sekitar 7 hingga 10 lembar daun salam segar atau kering yang sudah dicuci bersih, rebus dengan 3 hingga 4 gelas air hingga mendidih dan airnya menyusut menjadi sekitar 1 hingga 2 gelas. Minumlah air rebusan ini secara rutin 1 hingga 2 kali sehari. Rasanya mungkin agak hambar, namun Anda bisa menambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis untuk meningkatkan rasanya dan khasiatnya. Untuk takaran aman bagi lansia, 1 hingga 2 gelas air rebusan per hari sudah cukup. Selain diminum, air rebusan daun salam juga dapat digunakan sebagai kompres hangat pada lutut yang nyeri. Basahi kain bersih dengan air rebusan hangat. Peras, lalu tempelkan pada lutut selama 15 hingga 20 menit. Meskipun aman untuk konsumsi, bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit ginjal atau sedang mengonsumsi obat diuretik, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Daun salam membuktikan bahwa bahan-bahan sederhana di dapur kita seringkali menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah membahas secara mendalam bagaimana alam menyediakan berbagai solusi luar biasa untuk mengatasi nyeri lutut. Dari jahe yang menghangatkan, kunyit dengan kurkuminnya yang ajaib, hingga air garam hangat yang menenangkan. Setiap herbal memiliki cara uniknya sendiri untuk membantu Anda meraih kenyamanan. Penting untuk diingat bahwa nyeri sendi, khususnya lutut, adalah kondisi kompleks yang bisa disebabkan oleh penuaan, cedera, asam urat, hingga kondisi kronis seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Namun yang terpenting adalah pesan yang saya ingin sampaikan hari ini. Jangan terburu-buru mengandalkan obat-obatan kimia sembarangan. Sebagai dokter yang telah melihat banyak kasus, saya tahu bahwa obat pereda nyeri instan seringkali datang dengan harga kesehatan lain yang harus dibayar di kemudian hari, seperti gangguan ginjal atau lambung. Pendekatan herbal menawarkan jalur yang lebih lembut dan berkelanjutan, bekerja secara harmonis dengan tubuh Anda untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Kisah Ibu Vivi yang kembali bersemangat dan aktif setelah konsisten menerapkan tips herbal ini adalah bukti nyata. Perubahan kecil dalam rutinitas harian seperti mengonsumsi ramuan jahe atau kunyit, atau bahkan sekedar merendam kaki dalam air garam hangat, dapat membawa dampak yang sangat luar biasa dan mengubah kualitas hidup Anda secara signifikan. Ini bukan sekedar mitos, melainkan praktik yang didukung oleh pengalaman dan penelitian. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan Anda untuk mencoba salah satu atau kombinasi dari herbal yang telah kita bahas ini.
Lakukan secara konsisten, amati perubahan pada tubuh Anda, dan rasakan sendiri manfaatnya. Ingat, setiap tubuh bereaksi berbeda, jadi temukan mana yang paling cocok untuk Anda. Selalu perhatikan respons tubuh Anda, dan jika ada keraguan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli herbal Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah Anda terinspirasi untuk mencoba solusi alami ini? Saya harap demikian. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang memperburuk nyeri sendi, seperti kurang gerak, pola makan tidak sehat yang memicu peradangan, atau menunda pengobatan yang tepat. Sebaliknya, mari kita adopsi gaya hidup yang lebih sehat dan berpihak pada tubuh kita. Jangan biarkan nyeri lutut menghalangi Anda menikmati masa tua yang aktif dan bahagia. Ajak teman-teman lansia Anda untuk menonton video ini dan bagikan informasi berharga ini kepada mereka. Bersama-sama kita bisa menciptakan komunitas lansia yang lebih sehat, berpengetahuan, dan bebas nyeri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.